Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara yang menyampaikan satu penegasan bahwa dalam hal penyelesaian tenaga honorer di database BKN, honorer tertentu atau honorer non-database BKN, ya tentunya ada kriterianya yang mungkin dirumahkan mulai tahun 2025 tahun ini. Nah tentunya honorer yang dirumahkan ini itu menjadi satu bebannya yang menjadi satu hal yang perlu dipikirkan bagaimana seterusnya nasibnya karena dirumahkan. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi terbaru sebagaimana yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul "Mohon Maaf, Kepala BKN Judan tegaskan penyelesaian tenaga honorer database BKN, honorer non-database kriteria ini terancam dirumahkan mulai tahun 2025. Ini informasi terbaru yang tayang per Kamis 6 Februari 2025. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu informasi yang perlu kejelasan ke kita, bagaimana sebenarnya kriteria honorer yang dirumahkan itu. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya, apa yang disampaikan oleh Prof. Judan sebagai Kepala BKN. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan reformasi dalam penataan tenaga honorer untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efektif dan profesional, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, dalam hal ini Pak Judan Arif Fakrullah, menegaskan penyelesaian tenaga honorer saat ini hanya untuk tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 terancam dirumahkan. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya. Dulu juga pernah disampaikan bahwa bagi honorer yang telah ikut seleksi P3K, maka akan diselamatkan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi ASN P3K, baik dalam bentuk paruh waktu, demikian dengan penuh waktu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur bahwa larangan kepala daerah untuk menerima tenaga honorer baru. Selanjutnya, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2, tenaga honorer yang terdata database Badan Kepegawaian Negara, dan honorer non-database minimal kerja 2 tahun aktif. Nah tentunya yang kurang dari 2 tahun berarti itu tidak bisa diselamatkan Bapak Ibu ya. Tentu ini termasuk kategori honorer yang mungkin akan dirumahkan pada tahun 2025 tahun ini apabila tidak ada solusi lagi. Tetapi sepanjang ada solusi, maka jelas tidak akan dirumahkan. Sementara itu, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara masih menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun hingga Oktober 2023. Nah, perhitungannya 2 tahun itu Bapak Ibu, sebagaimana telah disampaikan, yaitu Oktober 2023, dihitung sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Jadi patokan hitungan masa kerja 2 tahun itu ditetapkan 2 tahun hingga Oktober 2023. Dalam arti, para honorer sebelumnya sudah bekerja mulai dari tahun 2021. Lantas yang menjadi satu pertanyaan, siapa sajakah para honorer yang akan dirumahkan pada tahun 2025 tahun ini? Jadi di sini diuraikan beberapa kategori tenaga honorer yang akan dirumahkan mulai tahun 2025. Yaitu pertama, tenaga honorer yang mulai bekerja setelah Oktober 2023. Artinya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya tadinya bahwa masa kerja 2 tahun tersebut dihitung
per Oktober 2023, artinya sudah bekerja mulai tahun 2021. Maka yang bekerja setelah Oktober 2023 itu akan dirumahkan Bapak Ibu ya. Yang kedua, honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jelas bahwa setelahnya ya tidak akan masuk dalam database BKN karena pendataan masuk database itu adalah pada tahun 2022 yang akhirnya ya ini nantinya akan menjadi satu pemahaman kepada Bapak Ibu honorer yang tidak terdata pada tahun 2022 tersebut. Yang ketiga, honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun hingga Januari 2025. Nah, tentunya ini pemahamannya bahwa kalau hitungan Januari 2025 berarti para honorer ini sudah bekerja mulai Januari 2023. Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah, misalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, sebagai salah satu contoh daerah yang telah menerapkan hal ini, tentunya demikian juga nantinya daerah lain apabila tenaga honorer dengan berbagai kategori tersebut tidak dibutuhkan. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama dirumahkan. Tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini menghadapi masa depan yang tidak menentu tentunya. Sementara itu, pemerintah daerah sedang mencari solusi agar mereka tetap memiliki peluang kerja. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema outsourcing melalui perusahaan pihak ketiga. Dengan cara ini, tenaga honorer bisa tetap bekerja di instansi pemerintah meskipun dengan status kontrak dari penyedia tenaga kerja. Namun pelaksanaan skema ini tergantung pada anggaran daerah dan regulasi yang ada. Kebijakan penghentian tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 menandai langkah tegas pemerintah dalam menata ulang sistem kepegawaian. Jadi ini juga adalah satu komitmen pemerintah dalam hal penataan kepegawaian yang mana dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, maka jelas bahwa para honorer yang sudah terdata di database BKN, kemudian sudah memenuhi syarat masa kerja, maka jelas akan selamat dan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Poin terakhir mengatakan bahwa meski bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN, kebijakan ini juga membawa tantangan sosial yang perlu segera diatasi agar tidak memicu keresahan di masyarakat. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.